Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian dan salam olahraga. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak berjumpa lagi untuk materi PJOK kelas 9. Kita akan membahas bersama-sama yaitu tentang salah satu olahraga akuatik berupa renang. Oke, marilah kita awali kegiatan belajar kali ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja kita akan membahas materi kali ini. Yang A, aktivitas pembelajaran gerak spesifik renang gaya bebas. Sebelum mempelajari tentang renang gaya bebas, dalam sebuah renang itu ada 4 gaya. Yang pertama ada gaya kodok atau gaya dada, kemudian gaya punggung, ada gaya bebas, dan terakhir adalah gaya kupu-kupu. Namun pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang yaitu gaya bebas. Gaya ini menyerupai cara berenang seekor binatang. Oleh sebab itu gaya ini disebut gaya crawl, yang artinya adalah merangkak. Gerakan asli dari gaya ini adalah menirukan gerakan anjing yang berenang atau dikenal dengan renang gaya anjing atau dog style. Gaya bebas ini disebut juga dengan gaya rimau yang berasal dari kata harimau. Yang B, aktivitas pembelajaran gerak dasar renang gaya bebas. Suatu aktivitas pembelajaran gerakan posisi tubuh ada body position. Posisi tubuh pada waktu renang gaya bebas harus rata-rata air atau streamline. Jadi bukan hanya renang gaya bebas saja sebenarnya. Seluruh renang itu posisi tubuh harus rata-rata dengan air atau streamline, mulai dari kaki hingga kepala. Lebih jelasnya lihat gambar berikut ini. Jadi antara kaki sampai kepala itu harus rata-rata ya, rata-rata dengan air. Maksudnya itu kaki nggak boleh terlalu ke bawah atau ke atas, harus setara agar seimbang dan bisa meluncur dengan cepat. Itu adalah aktivitas pembelajaran gerakan posisi tubuh. Kemudian yang kedua adalah aktivitas pembelajaran gerakan tungkai. Jadi renang gaya bebas, tungkainya itu berbeda dengan renang gaya dada. Renang gaya bebas seperti ini ya, kakinya itu ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, jadi gerakan kaki itu bergantian ya, dikepakkan ke bawah, yang satunya ke atas, atas bawah, atas bawah. Jadi antar kaki kanan dan kaki kiri itu bergantian. Kalau kaki kiri ke bawah, berarti kaki kanan ke atas. Nah, dan ingat seperti itu bentuk telapak kakinya seperti itu ya. Itu adalah merupakan gerakan tungkai. Sedangkan yang ketiga adalah aktivitas pembelajaran gerakan pernafasan atau breathing. Untuk pernafasan renang gaya bebas ini ada 2 macam. Yang pertama adalah mengambil nafas dengan cara eksplosif. Maksudnya di sini adalah caranya dengan mengambil udara melalui mulut saat kepala itu diputar ke samping, baik ke samping kiri maupun ke samping kanan. Nah, kemudian mengeluarkan udara di luar air melalui mulut dan hidung saat kepala di dalam air. Gitu. Paham ya? Itu ya, cara yang pertama, yaitu pengambilan nafas secara eksplosif. Kemudian yang kedua ini adalah pengambilan nafas secara ritmis. Ya, secara ritmis ini caranya adalah mengambil udara melalui mulut dan hidung pada saat kepala berputar ke samping dan mengeluarkan udara sedikit demi sedikit secara tetap melalui mulut dan hidung setelah mulut masuk ke dalam air. Jadi ada 2. Jadi sistem pengambilan nafas dan pengeluaran nafas dalam renang gaya bebas. C. Aktivitas pembelajaran perlombaan renang gaya bebas, yaitu menempuh jarak 20 meter atau 50 meter.
Supaya memudahkan ukuran kolam, maka lebarnya 20 meter dan panjangnya 50 meter, seperti itu. A. Aktivitas pembelajaran renang gaya bebas. Jadi renang ini diawali dengan cara start yang bagus. Cara melakukan start ada gambar. Lihat gambar yang benar ya. Itu ada gambar adalah aktivitas pembelajaran cara melakukan gerakan start renang gaya bebas. Kalau 3 gaya bebas, gaya kupu-kupu maupun gaya kodok, itu dilakukan di atas kolam renang ya. Di atas kolam renang. Tetapi kalau gaya punggung dilakukan di dalam kolam renang. Jadi cara melakukan suatu start gaya bebas adalah sebagai berikut. Yang satu, bentuk start ini dilakukan setelah aba-aba start awas. Perenang mengambil posisi di bibir balok start atau start block dengan sikap membungkuk. Kemudian yang kedua lengan langsung berada di samping tubuh dengan patokan ujung-ujung tangan berada di samping pinggul. 3. Arah pandangan pada sikap membungkuk sebelum start adalah ke depan. 4. Begitu aba-aba start seperti peluit, pistol atau bentuk lainnya dibunyikan, dengan serentak kedua lengan mengayun ke depan dan kedua ujung kaki menolak atau menumpu bibir balok start sampai posisi kaki menjadi lurus. Dan nomor 5, ayunan kedua lengan berakhir pada sikap lurus di depan atau di atas kepala dengan patokan kedua lengan di samping telinga. Kalau pengen lebih jelasnya itu lihat gambar aja. Itu adalah aktivitas pembelajaran start renang gaya. Yang B adalah aktivitas pembelajaran pembalikan renang gaya bebas. Setelah start, kemudian kamu renang, setelah renang kan sampai pinggir renang, itu ada kembalikan balik renang lagi. Nah, ini adalah cara pembalikan renang gaya bebas. Bagaimana caranya? Cara melakukan aktivitas pembelajaran renang pembalikan gaya bebas adalah sebagai berikut. Lihat gambar, lebih baiknya lihat gambar itu ya. Jadi setiap perenang harus dapat membalikan ke kiri maupun ke kanan dengan cepat. Bila tangan kiri yang menyentuh dinding kolam, maka ia harus memutar badan ke arah kanan. Atau sebaliknya, bila tangan kanan yang menyentuh dinding kolam, maka dia harus memutar badan ke arah kiri itu. Kemudian yang kedua, tangan kiri tersebut didorong pada dinding agar ke kanan dengan jari-jari menghadap ke arah bawah atau sebaliknya, maksudnya itu bila tangan kanan tersebut didorongkan pada dinding kolam agak ke kiri ya, dengan jari-jari menghadap ke arah bawah. Kemudian yang ketiga, pinggul dengan kedua kaki ke dinding kolam, sedangkan yang menyentuh dinding kolam ditekukkan. Dan terakhir, tangan dilepaskan dari dinding kolam dan diturunkan ke depan. Bersamaan dengan ini, kedua kaki diluruskan dengan kuat menolak dinding kolam dan meluncur ke depan. Nah, sementara pembalikan renang gaya bebas. C. Aktivitas pembelajaran memasuki finish renang gaya bebas. Cara memasuki finish pada renang gaya bebas tidak ada teknik yang khusus. Perenang boleh hanya menyentuh dinding finish dengan satu tangan, baik tangan kiri maupun tangan kanan, sama saja. Nah, cobalah kamu cermati gambar berikut. Jadi yang penting kamu itu bisa memasuki finish itu tangan kalian itu menyentuh dinding itu aja. Bisa tangan kanan maupun tangan kiri. Dan tekniknya tidak ada. Itu adalah terserah kepada si perenang itu sendiri. Nah, yang penting ketika memasuki finish maka tangan kalian harus menyentuh dinding finish tersebut. Adalah aktivitas pembelajaran memasuki finish renang gaya bebas. D. Peraturan perlombaan renang gaya bebas. Peraturan pokok renang gaya bebas adalah sebagai berikut.
Nomor 1 itu seorang harus menyelesaikan seluruh jarak renangan untuk mendapatkan kualifikasi. Yang kedua, seorang perenang harus finish dalam lintasan yang sama seperti pada waktu start. Yang ketiga, dalam nomor pertandingan, seorang perenang pada waktu membalik hendaklah melakukan sentuhan fisik dengan ujung kolam atau lintasan, dan tidak diperkenankan mengambil langkah dari dasar kolam. Yang keempat, mengganggu perenang lain dengan menyeberang ke lintasan lain atau mengganggu dengan cara lain akan menyebabkan perenang tersebut terkena diskualifikasi. Dan kelima, tidak diperkenankan menggunakan alat bantu berenang. Nah, itulah materi kita mengenai renang gaya bebas. Nah, semoga apa yang Bapak jelaskan kalian dapat memahami dengan baik sehingga nanti mampu menjawab soal yang Bapak kasih. Ini adalah ada soal, silahkan dijawab soal ini dengan tepat. Jadi saninlah ya soal ini dan jawaban ini ke dalam kertas, kemudian dikumpul kepada Bapak. Soalnya ada 4, silahkan dikerjakan dengan baik. Selamat mengerjakan. Dan marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.